Ya, jadi gini, gugatan ini kita ajukan sebenarnya karena adanya dugaan awal dari kami, adanya perbuatan melawan hukum dari para tergugat, yaitu yang pertama adalah PT Banua Anugrah Sejahtera yang merupakan pengembang dari unit apartemen eh, Kondotel The Grand Banua atau yang sering kita sebut warga Kalimantan Selatan sebagai apartemen Aston ya. Nah jadi yang kedua tergugatnya adalah PT Bank CMB Niaga sebagai tergugat dua, dan ketiga adalah saudara Chris Baby Kusmanto sebagai penerima cesi dari Bank CMB Niaga. Nah adapun gugatan ini kami ajukan karena kami sebagai pemilik atau klien kami sebagai pemilik kondotel ini setelah 11 tahun melakukan pembayaran dan sudah dinyatakan lunas, sampai dengan hari ini tidak mendapatkan sertifikat kepemilikan atas unit kondotel tersebut seperti awal perjanjian, yang mana setelah kami selidiki di dalam perjalanannya, sertifikat ini ternyata dijaminkan oleh PT Banua Anugrah Sejahtera kepada Bank CMB Niaga Jakarta, dan oleh sebab itu kami menduga bahwasanya peralihan atas sertifikat tersebut yang dilakukan oleh PT BAS itu telah memenuhi konsekuensi dari perbuatan melawan hukum. Nah, oleh sebab itu kami majukan gugatan, dan kita sama-sama mendengar tadi hari ini ternyata gugatan kami dikabulkan walaupun tidak seluruhnya, namun kami juga masih menunggu hasil dari salinan resmi putusan seperti apa. Dan seperti yang kita dengar tadi, memang perbuatan dari tergugat 3 yang hari ini menerima cesi serta tidak menyerahkan sertifikat ke tempat klien kami itu adalah perbuatan melawan hukum. Nah, jadi seperti itu. Dan sebenarnya perkara ini sudah berjalan cukup lama, namun baru ada pihak yang berani untuk mengajukan gugatan perkara ini ke pengadilan. Bisa tahu Pak klien Anda siapa namanya? Penggugatnya ini adalah Haji Ahmad Faliani, salah satu pemilik dari unit kondotel Aston tersebut. Ya. Nah jadi kemudian sebenarnya dalam proses ini kemarin kita juga ada melihat tidak adanya itikat baik dari tergugat 3, karena tergugat 3 ini tidak menghadiri proses persidangan yang berjalan walaupun sudah beberapa kali dipanggil oleh Pengadilan Negeri Martapura. Oke, selanjutnya Pak, setelah adanya ini keputusan. Ya, saat ini kami masih belum menerima salinan resmi dari putusan tersebut. Otomatis kami akan mempelajari, walaupun tadi dinyatakan kami sebagai pemenang dalam gugatan ini, namun kami tetap akan mempelajari bagaimana pertimbangan majelis hakim, apakah ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin tidak mengakomodir kepentingan kami. Apabila itu memang terjadi, tentunya kami juga akan mengajukan upaya hukum. Namun apabila nanti di perjalanannya setelah kami mempelajari putusan, kami menemukan bahwasannya pertimbangan majelis hakim serta putusan tersebut sudah mengakomodir kepentingan dari hukum klien kami, otomatis kami akan menerima. Apa saja Pak yang dilakukan dalam gugatan? Jadi gini, ada beberapa tuntutan yang kami ajukan itu. Yang pertama adalah kami berharap tergugat 1 dinyatakan sebagai seseorang atau suatu badan hukum yang melawan perbuatan melawan hukum karena memindah tangankan sertifikat yang harusnya diterbitkan untuk kepemilikan kondotel kami. Yang kedua, kami juga meminta kepada majelis hakim pada saat itu agar majelis hakim memutuskan bahwasannya tindakan dari Bank CMB Niaga yang menerima jaminan walaupun patut diketahuinya bahwasannya ada milik orang lain di sana, itu adalah perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, kami juga kemarin berharap Pengadilan Negeri Martapura juga dapat memutuskan bahwasannya tindakan PT CMB Niaga atau Bank CMB Niaga yang mengalihkan cesi ini ke pihak ketiga, yaitu saudara Chris Baby Kusmanto, itu adalah perbuatan melawan hukum. Serta yang keempat adalah tindakan dari Chris Baby yang menerima cesi tersebut dan tidak mengembalikan sertifikat walaupun diketahuinya bahwasannya ada pemilik lain dari sertifikat tersebut, itu adalah perbuatan melawan hukum. Namun sampai dengan hari ini tadi kita juga belum kita belum mengetahui pasti yang mana-mana saja yang dikabulkan, karena tadi ada kendala dengan adanya pandemi sehingga majelis hakim sepertinya terlalu pelan suaranya. Nah, oleh sebab itu nanti kita lihat putusan resminya. Namun apabila dalam keputusan tersebut ternyata tidak mengakomodir kepentingan dari klien kami, ya kami akan mengajukan upaya hukum walaupun dinyatakan menang.
Oke. Tergugat dua tadi bank tadi ya? Terduga 2 adalah Bank CIMB Niaga. Satu yang tadi ya, Satu yang Kris. Yang satu yang Banu Anugas. yang diwawancara tadi. Oh, Siap. siap. Kalau yang untuk sertifikat itu atas nama siapa Pak? Itu sertifikat induk lah. Sertifikat tersebut atas nama Sudah dibeli. tergugat 1. Jadi gini, Oh, belum balik. belum. Belum. Tergugat Sertifikat 1 ini dikasihkan, memiliki sertifikat yang mana dia mengembangkan kondotel, ya kan, dan menawarkan unit-unit kondotel ini kepada para pemilik. Pada saat setelah proses PPJP dilaksanakan, uang pembayaran sudah dilunasi, ternyata sampai dengan hari ini sertifikat yang harusnya dipecah atau diterbitkan untuk bukti kepemilikan kondotel itu ternyata tidak dipecah, Konsumen gitu. ya, Tidak diserahkan kepada pemilik kondotel. Oleh sebab itu, para pemilik ini mencoba untuk mengklarifikasi serta mencari informasi yang mana di akhir kami ketahui bahwasannya telah terjadi pemindahan dari PT BAS ini kepada Bank CIMB Niaga atas sertifikat tersebut, sehingga betul digadaikan sebagai jaminan piutang, sehingga sertifikat ini tidak dapat dipecahkan gitu. Nah, selain daripada itu, kebetulan saya juga sebagai lawyer atau penasihat hukum dari perkumpulan pemilik kondotel ini, kami juga sedang mengajukan upaya hukum laporan pidana di Polda Kalimantan Selatan, yang mana sampai dengan hari ini informasi yang kami dapatkan, 2 direktur terdahulu dari PT BAS ini yang mengalihkan sertifikat tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, jadi seperti itu. Ya, kita Penggelapan Pak, bukan? Dugaannya ke penggelapan sertifikat tadi, karena seharusnya sertifikat itu menurut hemat kami apabila ingin dijaminkan kepada pihak lain, kami sebagai pembeli harus diberitahu untuk dikonfirmasi. Jadi akibat tidak diberitahunya ini tanpa adanya izin dari pihak kami, ini yang kami anggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dan banknya tahu juga sebenarnya. Dan kami menduga tahu, karena pada pokoknya sebagaimana yang kami dalilkan di persidangan, seharusnya bank ini kan Prudensial. pada saat melakukan atau Meneliti. memberikan pinjaman, dia akan meneliti, mengcross check ke lapangan. Harusnya yang bersangkutan wajib menduga bahwasannya karena bangunan ini adalah bangunan kondotel di atasnya ini, dia harusnya menduga ini bukan milik perusahaan saja tapi milik orang lain, seperti itu. Nah, apalagi proses penerbitan atau proses perjanjian piutang ini dilakukan pada saat kondotel ini sudah ada yang membeli, artinya sudah ada pemiliknya nih yang sudah bersepakat untuk membeli kondotel tersebut serta melakukan pembayaran. Dan oleh sebab itu, ya artinya apabila mereka melakukan proses-proses yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, harusnya yang bersangkutan mengetahui di mana kondotel ini harusnya mereka menduga ada pemiliknya, seperti itu. Siap.